Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2784 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 2 Timotius pasal 3 ayat 10. Di bawah perikop iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu konteks kebenaran firman Tuhan ini, di mana Rasul Paulus mau menasihati kepada jemaat Tuhan, supaya jemaat Tuhan berjaga-jaga di akhir zaman ini, di mana keadaan dunia di akhir zaman, manusia semakin sesat, semakin hidup dalam dosa. Akan banyak timbul ajaran yang sesat, yang menyesatkan banyak orang. Saudara, ayat 10 ini Rasul Paulus mau memberi garansi kepada semua orang percaya yang hidup sama seperti Rasul Paulus, hidup mereka pasti selamat. Amin. Haleluya. Mari kita pelajari apa maksud Rasul Paulus supaya kita mengikuti kehidupan Rasul Paulus. Yang pertama, saudara, mengikuti ajaran Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengikuti ajaran Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bagaimana hidup dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Rasul Paulus memberikan pengajaran kepada jemaat bahwa keselamatan itu melalui iman kepada Yesus Kristus Tuhan, bukan karena kita berbuat baik. Ada banyak orang berpikir untuk bisa selamat, untuk bisa masuk surga, bagaimana mereka berlomba-lomba berbuat baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya bahwa keselamatan itu dihasilkan karena perbuatan baik kita, pertanyaannya harus sebaik apa kita? Bapak Ibu Saudara, kita diselamatkan karena kita beriman, kita percaya dengan keyakinan yang sungguh-sungguh teramat yakin kepada Kristus Yesus Tuhan. Kita diselamatkan karena iman percaya kita itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mengikuti ajaran Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat Tuhan, kepada kita semua tentang kasih dan pengampunan dosa melalui Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mengikuti ajaran Rasul Paulus mengajarkan bahwa hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh daging kita. Amin. Harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Yang kedua, kita harus mengikuti cara hidup Rasul Paulus. Bagaimana cara hidup Rasul Paulus? Rasul Paulus mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin.
Paulus fokus pada penyebaran Injil. Dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup dan matinya untuk Tuhan. Haleluya. Saudara, kita belajar dari cara hidup Rasul Paulus. Rasul Paulus hidup sederhana. Dia bekerja keras. Dia sangat-sangat mandiri. Tidak mau membebani orang lain. Berbeda dengan zaman sekarang ini, di mana ada banyak juga hamba Tuhan yang membebani orang lain, saudara. Banyak hamba Tuhan yang hidup serba difasilitasi. Bapak Ibu Saudara, banyak juga hamba Tuhan yang hedon. Saya mendengar, saudara, dari seorang misionaris dari Korea. Dulu, saudara, waktu saya kuliah, itu banyak sekali misionaris datang memberikan bantuan beasiswa di sekolah-sekolah teologi. Tapi belakangan ini, saudara, sangat-sangat turun drastis. Saya menanyakan kenapa itu terjadi. Karena orang-orang Korea melihat bahwa kehidupan hamba Tuhan, pendeta yang ada di sana, mereka sudah berubah. Yang tadinya mereka sangat-sangat sederhana, mereka pekerja keras, mereka mandiri, tidak membebani orang lain, tapi belakangan ini mereka sudah hidup sama seperti orang dunia. Hedon, saudara, hidup dalam kemewahan. Jemaat melihat ini, wah ini gak benar ini. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya bantuan-bantuan untuk hamba Tuhan, misi itu banyak sekali berkurang. Turun drastis karena mereka melihat cara hidup hamba Tuhan yang sudah berubah, sudah melenceng dari ajaran Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, tidak salah kalau saudara diberkati, tapi jangan sampai hidupmu sama seperti dengan orang-orang dunia. Itu yang Rasul Paulus mau ingatkan kepada kita semua tentang cara hidup. Mengikuti cara hidup Rasul Paulus meneladani Yesus. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan dalam kemewahan, bukan, tapi kesederhanaan. Tuhan Yesus mandiri. Tuhan Yesus bekerja keras. Dia sangat-sangat sederhana, padahal dia raja di atas segala raja. Saudara, ikuti cara hidup Rasul Paulus, terlebih lagi cara hidup Tuhan Yesus. Amin. Yang ketiga, saudara, mari kita ikuti pendirian atau komitmen Rasul Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus teguh dalam iman. Paulus tidak goyah dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan hidup. Rasul Paulus tidak goyah pada panggilannya. Dia tetap teguh dalam iman. Dia tetap kuat di dalam pengharapan kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Dalam kehidupan Rasul Paulus berani menyatakan kebenaran. Walaupun dia pada saat itu tidak disukai karena mengatakan kebenaran. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki menangkap dia, memenjarakan dia. Karena apa? Karena Rasul Paulus memberitakan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus tidak takut menghadapi risiko ketika dia memberitakan Injil. Rasul Paulus tidak takut, dia berani menyatakan kebenaran. Amin. Rasul Paulus dalam komitmennya, dia mengutamakan panggilan Tuhan, lebih memilih melayani Tuhan daripada kepentingan pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang di luar sana mengutamakan kepentingan pribadi daripada mengutamakan panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari Rasul Paulus. Dia mengutamakan panggilan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat, mari kita ikuti iman Rasul Paulus. Rasul Paulus percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak pernah bergeser, tidak pernah goyah. Walaupun ada banyak sekali tekanan, banyak sekali ancaman,
Ada banyak sekali bahaya yang datang kepada dia karena imannya. Tapi Rasul Paulus tetap kuat dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Dia tetap meyakini, mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Rasul Paulus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap dalam iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Kenapa? Karena iman kita itu yang akan menyelamatkan kita. Saudara, Paulus mengajarkan keselamatan itu datang dari iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita. Jadi tetap jaga, pelihara iman saudara dan saya. Amin. Karena iman kita kepada Kristus itulah yang menentukan kita selamat atau tidak. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya seseorang yang beriman kepada Yesus itu artinya ada Yesus dalam dirinya. Saya yakin seorang kalau ada Yesus dalam dirinya pasti hidupnya berubah, sama seperti dengan Rasul Paulus. Dulunya dia orang yang suka menganiaya, membunuh orang-orang Kristen. Tetapi saudara, ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Tadinya dia pengejar orang-orang Kristen untuk dianiaya, untuk dibunuh. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia menjadi pengikut Yesus dengan setia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tetap kuat dalam iman. Amin. Percaya Yesus sebagai Tuhan, maka saudara akan diselamatkan. Pastikan juga saudara hidupmu berubah. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kelima, kita ikuti kehidupan Rasul Paulus tentang kesabaran. Amin. Mengikuti kesabaran Rasul Paulus. Rasul Paulus sabar dalam penderitaan. Paulus menghadapi berbagai macam kesulitan. Tapi Rasul Paulus tetap sabar. Amin. Sabar dalam melayani. Paulus terus melayani dengan sabar tanpa lelah. Ada banyak sekali ancaman, teror pada saat itu. Ada banyak sekali penganiayaan yang dialami. Tapi Rasul Paulus tetap sabar. Amin. Saudara, sabar dalam mengajar jemaat. Saudara, Paulus sabar dalam membimbing, mengajar jemaat Tuhan. Saudara, jangan naik darah ketika saudara mengajar kepada jemaat, kepada anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja maupun dewasa, tetapi mereka belum bisa. Saudara, jangan saudara emosi, tetap sabar. Amin. Mengajar kepada jemaat Tuhan supaya mereka berjalan di jalan Tuhan yang benar. Tetap sabar, jangan pakai emosi-emosi saudara, jangan. Tetap sabar. Amin. Haleluya. Rasul Paulus terbukti kesabarannya dalam mengikuti Tuhan. Ada banyak ancaman, tantangan dalam mengajar kepada jemaat. Rasul Paulus tetap sabar. Amin. Orang dunia bilang, orang kalau sabar itu membuktikan bahwa orang itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Jadi kalau saudara masih emosi, masih cepat marah, itu menandakan saudara masih ilmunya masih rendah. Coba saudara perhatikan, orang kalau baru belajar bela diri, saudara, baru sabuk putih, waduh, cepat emosi kan, sok saudara. Tapi mereka yang sudah sabuk hitam, sudah dan lebih tenang, lebih sabar. Amin. Saudara, mari lihat diri saudara. Sudah sabar atau masih senggol bacok? Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari Rasul Paulus, sabar. Amin. Yang keenam saudara, kita mengikuti kehidupan Rasul Paulus tentang kasih. Saudara, Rasul Paulus mengasihi Tuhan. Paulus memiliki kasih yang sangat dalam kepada Kristus Yesus Tuhan. Dia buktikan kepada sesama. Rasul Paulus mau mengajarkan kepada kita, saudara yang mengasihi Tuhan, saudara yang dekat dengan Tuhan, sudah pasti orang-orang di sekeliling saudara merasakan kasih yang sama. Amin. Karena kasih Tuhan itu, Tuhan mau kita
aplikasikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara bilang mengasihi Tuhan, tetapi saudara realitanya masih membenci, tidak suka, masih simpan dendam, sakit hati kepada orang. Itu berarti kasihmu kepada Tuhan itu pura-pura alias munafik. Tuhan mau saudara mengasihi Tuhan dengan utuh, dan saudara aplikasikan kasih saudara kepada Tuhan kepada sesama. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kasih tidak egois. Kalau saudara masih egois, masih mau menang sendiri, itu menandakan saudara tidak memiliki kasih Kristus. Saudara lihat pelayanan Rasul Paulus. Kasihnya kepada sesama itu dia kerjakan. Dia lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Itulah kasih. Kasih itu tidak egois. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ikuti kasih yang diajarkan Rasul Paulus dalam kehidupan jemaat Tuhan ya kepada kita semua. Dan yang terakhir, yang ketujuh, firman Tuhan ini mau memberikan pemahaman kepada kita untuk mengikuti kehidupan Rasul Paulus, mengikuti ketekunannya. Amin. Mari kita ikuti ketekunan Rasul Paulus. Tekun dalam melayani. Paulus terus melayani tanpa lelah. Tekun dalam berdoa. Paulus tekun berdoa untuk jemaat Tuhan. Tekun dalam menghadapi kesulitan. Ada banyak sekali pergumulan. Untuk Rasul Paulus memiliki alasan untuk meninggalkan pelayanan. Tapi sudah lihat, Rasul Paulus tetap tekun dalam menghadapi kesulitan. Dia tetap tekun ikut Tuhan. Dia tetap tekun melayani Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus tidak mengenal kata menyerah dalam menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupannya dan dalam pelayanan. Dia tetap tekun menjalaninya. Saya selalu katakan tekun ini sama artinya setia. Amin. Tetap setia walaupun ada banyak pergumulan. Karena pergumulan dan tantangan, tekanan itu adalah cara Tuhan menguji kesetiaan kita. Ada banyak orang gak setia karena mengalami berbagai macam tantangan yang berat dalam kehidupan mereka, berubah setia saudara. Tapi pastikan saudara dan saya tetap setia, tetap tekun, ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Ajar terus kami supaya kami hidup dalam perkenanan Tuhan, mengikuti cara hidup Tuhan Yesus dan juga Rasul Paulus, sesuai dengan kebenaran firman hari ini. Tuhan berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan mau berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.